Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak atas dugaan suap penerbitan sertifikat tanah. KPK menahan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Riau, M. Syahrir, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha. Halo semua, kita tahu perjuangan melawan korupsi itu nggak ada habisnya. Tapi, ada satu senjata global yang jadi andalan utama banyak organisasi. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas upgrade terbarunya, sebuah pembaruan yang bakal mengubah total cara kita semua melawan suap. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya sebuah organisasi bisa benar-benar kuat menghadapi suap dan korupsi? Karena ini bukan cuma soal duit yang hilang loh. Ini soal reputasi yang bisa hancur, soal kepercayaan publik yang susah payah dibangun, malah terkikis abis. Jadi, gimana caranya bangun benteng yang anti jebol? Jawabannya ada di sini. Kenalin ISO 37000-2025. Anggap aja ini kayak perisai versi terbaru yang baru selesai ditempa. Ini bukan cuma sekadar buku panduan biasa ya. Ini adalah cetak biru, blueprint yang didesain khusus buat melawan korupsi di zaman kita yang serba kompleks ini. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa powerful standar baru ini, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya ISO 37001 itu? Dan kenapa pembaruannya muncul sekarang, di saat yang bisa dibilang sangat krusial? Gampangnya gini, ISO 37001 itu ibarat sistem imun buat organisasi. Jadi bukan cuma satu obat buat satu penyakit, tapi sebuah kerangka kerja yang komplit. Isinya itu prosedur, praktek terbaik, semuanya yang bisa dipakai sama siapa aja, mau itu kementerian besar, perusahaan raksasa, atau bahkan startup yang baru mulai. Tujuannya satu, melawan virus suap secara sistematis. Tapi, penting buat kita ingat, standar kayak gini tuh nggak bisa diem di tempat. Versi pertama di tahun 2016 itu udah bagus banget, jadi fondasi yang kuat. Cuma, kan dunia terus berputar ya, bisnis makin rumit, regulasi makin ketat. Nah, versi 2025 ini lahir sebagai jawaban atas semua tantangan baru itu. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi, apa sih yang baru di versi 2025 ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng pembaruan-pembaruan kunci yang bikin standar ini jadi game changer. Oke, coba perhatikan deh pergeseran fokusnya. Ini bukan cuma revisi kecil-kecilan loh, ini benar-benar evolusi cara berpikir. Dulu fokusnya di kontrol sistemik, sekarang bergeser ke budaya dan integritas. Dulu ngomongin risiko umum, sekarang sampai ke aksi iklim. Ini lompatan besar, dari yang tadinya cuma daftar jangan lakukan ini itu, jadi panduan buat membangun organisasi yang berintegritas dari akarnya. Dan ini perubahan yang paling mendasar. Standar yang baru ini sadar betul. Punya aturan setebal kamus pun nggak akan ada gunanya kalau orang-orang di dalamnya nggak peduli. Jadi fokusnya sekarang geser. Bukan lagi cuma soal punya kebijakan tertulis, tapi gimana caranya menanamkan integritas itu ke dalam DNA organisasinya. Biar semua orang, dari bos paling atas sampai anak magang, jadi benteng pertahanan pertama. Nah, ini nih yang menarik dan kekinian banget, aksi iklim. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya isu lingkungan sama anti suap? Ternyata hubungannya erat banget. Standar baru ini secara jelas bilang organisasi harus mikirin risiko suap di proyek-proyek yang punya dampak lingkungan besar. Kenapa? Ya karena kita semua tahu, seringkali izin-izin buat proyek yang berpotensi merusak lingkungan itu bisa dipermudah dengan suap. Nah, standar 2025 ini mencoba menutup celah itu. Oke, kita sering dengar istilah ini, konflik kepentingan. Sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, ini adalah situasi di mana kepentingan pribadi seseorang, entah itu uang atau hal lain, bisa memengaruhi keputusan profesional yang seharusnya diambil. Ini area abu-abu yang bahaya banget, karena disinilah seringkali bibit-bibit suap mulai tumbuh. Nah, buat ngatasin masalah ini, standar 2025 udah nggak main-main lagi. Aturannya jauh lebih ketat. Pertama, wajib ada mekanisme buat mendeteksi potensi konflik sejak dini. Kedua, semua orang harus terbuka soal kepentingan pribadi mereka dalam sebuah transaksi. Dan ketiga, proses audit internalnya harus lebih transparan. Intinya cuma satu, nggak ada yang boleh disembunyi-sembunyiin. Perubahan penting terakhir ini jujur pinter banget. Jadi, standar 2025 ini didesain biar gampang nyambung sama standar ISO lainnya, kayak ISO 9001 soal mutu atau ISO 31000 soal manajemen risiko. Ibaratnya kayak potongan puzzle yang pas banget. Artinya apa? Organisasi nggak perlu repot-repot bikin sistem baru dari nol. Tinggal diintegrasikan aja, jadi lebih efisien, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Praktis! Oke, kita udah bahas teorinya panjang lebar. Sekarang gimana sih cara nerapinnya di dunia nyata?
Biar lebih kebayang, kita coba lihat contoh implementasinya di salah satu kementerian di Indonesia. Kita lihat gimana blueprint ini diwujudkan jadi aksi nyata. Coba kita resapi kutipan ini. Integritas harus menjadi identitas. Ini adalah inti dari segalanya. Langkah paling pertama dan paling penting itu bukan soal bikin sistem yang canggih, tapi soal komitmen. Kalau pimpinan paling atasnya nggak mendukung 100%, ya udah semua usaha di bawahnya bakal percuma. Nah, ini dia 3 langkah pertamanya, fondasinya. Pertama, jelas, komitmen dari para pemimpinnya. Harus kuat, nggak boleh setengah-setengah. Kedua, lakukan semacam check-up atau ronsen menyeluruh ke organisasi. Cari tahu di mana aja titik-titik rawan suapnya. Dan yang ketiga, bangun manusianya, perkuat budaya etis lewat training yang intensif dan komunikasi internal yang jelas. Oke, kalau fondasi manusianya udah kuat, baru kita perkuat sistemnya. Lanjut ke langkah keempat, kelola konflik kepentingan. Bikin aturan main yang jelas. Langkah kelima, terapkan kontrol dan sistem pelaporan. Ini kayak membangun menara pengawas, lengkap dengan sistem whistleblowing yang aman. Terakhir, langkah keenam, integrasikan semuanya. Sambungkan sistem baru ini dengan sistem yang udah ada biar kerjanya makin efisien. Coba kita lihat lebih dalam soal mekanisme pelaporan ini. Ini ada 2 sisi yang sama-sama penting. Di satu sisi, ada kontrol finansial dan non-finansial. Anggaplah ini sebagai pencegahan, pengawasan proaktif buat semua transaksi. Di sisi lain, ada sistem whistleblowing yang aman. Ini adalah penindakan atau jaring pengaman. Saluran aman buat siapapun buat laporin pelanggaran tanpa perlu takut. Dua-duanya ini wajib ada. Oke, setelah semua langkah-langkah tadi, mungkin kita bertanya, tujuannya apa sih? Apakah cuma buat dapat sertifikat ISO buat dipajang di dinding? Oh, tentu enggak. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Ini dia intinya. Ini semua bukan cuma soal patuh sama aturan, tapi ini soal membangun fondasi. Coba bayangkan sebuah gedung. Menerapkan ISO 37001 itu sama kayak membangun fondasi gedung yang super kokoh. Jadi nanti kalau ada badai korupsi datang, dan percayalah, badai itu pasti akan datang. Organisasi yang fondasinya kuat akan tetap berdiri tegak. Sementara yang lain bisa jadi ambruk. Jadi, mari kita simpulkan poin-poin pentingnya. Pertama, ISO 37001-2025 ini adalah evolusi besar, bukan sekedar update biasa. Kedua, fokusnya sekarang ke hal-hal yang lebih dalam, budaya, isu-isu modern kayak aksi iklim, dan konflik kepentingan. Ketiga, dan ini yang paling penting, kunci suksesnya ada di komitmen pemimpin. Dan terakhir, ini adalah blueprint yang bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau fondasi integritasnya sudah kokoh, kira-kira tantangan apa lagi yang masih ada buat sebuah organisasi? Karena membangun fondasi itu satu hal, tapi pekerjaan sebenarnya adalah merawat gedung itu setiap hari. Integritas itu bukan garis finish, tapi sebuah perjalanan yang nggak ada ujungnya.